Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Fitri dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Game Interaktif PowerPoint terhadap hasil belajar biologi materi animalia pada siswa SMA IPA kelas 10 dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Mas Agus Tibrani MSI dan Nike Anggraini SPD MSc. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dapat ditentukan dengan mengukur tingkat efektivitas. Proses pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas guru dan juga pengetahuan guru terhadap faktor-faktor pendukung pembelajaran seperti media pembelajaran. Kemampuan dalam memilih jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran juga menjadi poin yang penting untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran dapat menyebabkan proses belajar menjadi monoton, tidak menarik, dan akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Pembelajaran yang diperlukan saat ini adalah pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Salah satunya antara lain, mengembangkan media pembelajaran dalam kelas. Media pembelajaran yang dipilih dan dikembangkan hendaknya dapat mendorong peserta didik untuk belajar dengan menggunakan potensi yang mereka miliki secara optimal. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian ini. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa SMA kelas 10 melalui media pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, bagaimana tanggapan siswa kelas 10 terhadap media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran biologi. Batasan masalah. Batasan masalah penelitian ini yaitu: pertama, mata pelajaran yang dijadikan objek pengembangan media adalah mata pelajaran biologi. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan dalam menentukan hasil belajar siswa adalah game interaktif PowerPoint. Yang ketiga, materi yang difokuskan adalah materi animalia. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui hasil belajar siswa pada materi animalia dengan menggunakan media pembelajaran game interaktif PowerPoint pada siswa kelas 10 IPA. Yang kedua, mengetahui pengaruh media pembelajaran yang digunakan terhadap hasil belajar biologi kelas 10 IPA materi animalia. Manfaat penelitian bagi siswa: mempermudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan, menambah pemahaman materi, meningkatkan keaktifan belajar siswa, dan membangkitkan rasa percaya diri. Bagi guru, mendorong untuk meningkatkan kreativitas guru dalam mengadakan pembelajaran yang menarik, meningkatkan pengetahuan guru tentang media pembelajaran yang ada, mengetahui pandangan anak didik terhadap pengajaran menggunakan media pembelajaran, baik kelebihan dan kelemahannya, dan meningkatkan kreativitas guru. Bagi sekolah, memberikan masukan tentang kreativitas dalam proses pembelajaran yang berjalan di sekolah, mendorong sekolah untuk selalu mengevaluasi tingkat keefektifan pembelajaran di sekolah, meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan. Bagi pembaca, memberitahukan wawasan tentang media pembelajaran, memberikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka membahas: yang pertama, belajar dan pembelajaran meliputi pengertian belajar dan pengertian pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran meliputi pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, penggunaan dan pemilihan media pembelajaran, dan media pembelajaran game interaktif.
Yang ketiga, materi hewan atau animalia. Dan yang keempat, hipotesis penelitian. Bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian adalah SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat-Lawang, dan waktunya adalah Oktober sampai November 2021. Populasi dan sampel. Populasi seluruh siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Kabupaten Empat-Lawang, dan sampel kelas 10 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 IPA 3 sebagai kelas kontrol. Variabel penelitian. Variabel bebas media pembelajaran game interaktif, dan variabel terikatnya hasil belajar materi animalia pada siswa kelas 10 IPA. Prosedur penelitian. Tahap 1 persiapan penelitian, yaitu yang pertama menentukan kelas sampel untuk disajikan sebagai sampel penelitian, di mana satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran game interaktif yang akan dipakai ketika mengajar. Yang ketiga, membuat rencana pembelajaran serta instrumen tes untuk mengetahui pengembangan hasil belajar siswa. Tahap 2, pelaksanaan penelitian, yaitu yang pertama, pelaksanaan penelitian dimulai dengan memberikan tes awal atau pretest sebelum pertemuan pertama. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai rencana yang telah dibuat pada tahap persiapan penelitian. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran game interaktif pada materi hewan atau animalia terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ketiga, melakukan tes akhir atau post-test setelah selesai pertemuan. Evaluasi dilakukan menggunakan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar dilakukan dengan mengisi LKPD dan soal-soal pada materi hewan atau animalia. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan post-test dan pretest. Teknik analisis data. Yang pertama, uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan apabila telah lolos uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji hipotesis ini menggunakan data nilai gain score pada kedua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Yang ketiga, uji homogenitas. Uji kesamaan digunakan untuk menguji apakah data tersebut homogen, yaitu dengan membandingkan variansnya.